Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fizari Alfala, NPM 2233172 dari mesin 2C. Saya akan menjelaskan presentasi kedua saya yang berjudul penerapan lalat pada bidang teknologi. Definisi umum lalat. Lalat adalah serangga kecil yang ditemukan di seluruh dunia. Mereka memiliki kemampuan unik dan karakteristik yang menarik. Lalat adalah insekta yang mengalami metamorfosa sempurna, yaitu dengan stadium telur, larva atau maggot, pupa, dan dewasa. Mata lalat. Setelah mencari info lebih lanjut tentang mata lalat, saya terpikir untuk menciptakan kamera pengintai hutan yang dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan binatang buas di dalam hutan. Benda yang menurut saya dapat dibuat dari sensor mata lalat adalah kamera pengintai hutan. Mata lalat memiliki ribuan lensa kecil atau disebut dengan ommatidia yang membentuk mata atau penglihatan bagi seekor lalat. Mata majemuk ini memungkinkan lalat rumah untuk melihat 360 derajat sekaligus. Dengan kata lain, memungkinkan mereka untuk melihat apa yang ada di belakangnya. Kelebihan alat uji dari lalat buah. 1. Pemantauan non-invasif. Kamera pengintai hutan memungkinkan pemantauan lingkungan secara non-invasif. Mereka dapat merekam aktivitas hutan dan keanekaragaman hayati tanpa mengganggu habitat alami. Deteksi dan identifikasi. Kamera pengintai hutan dapat mendeteksi gerakan dan objek yang mencurigakan di sekitar area yang dipantau. Mereka dapat membantu mengidentifikasi hewan liar, spesies langka, atau kegiatan yang melanggar hukum seperti pemburuan ilegal dan penebangan liar. 3. Pemantauan jangka panjang. Kamera pengintai hutan dapat terus-menerus merekam dan memantau area tertentu selama periode waktu yang panjang. Hal ini memungkinkan pengumpulan data yang konsisten dan memungkinkan analisis tren dan perubahan dalam jangka waktu yang lebih lama. 4. Penghematan waktu dan biaya. Pemasangan kamera pengintai hutan dapat menghemat waktu dan biaya jika dibandingkan dengan pemantauan manusia yang memerlukan sumber daya yang besar. Kamera dapat ditempatkan di lokasi yang sulit dijangkau atau berbahaya, dan data dapat diakses dan dianalisis secara efisien. 5. Bukti forensik. Kamera pengintai hutan dapat memberikan bukti forensik yang berharga dalam kasus pelanggaran lingkungan atau kejahatan terhadap hutan. Rekaman visual dapat digunakan sebagai bukti dalam penyelidikan dan penegakan hukum. 6. Pemantauan keanekaragaman hayati. Kamera pengintai hutan dapat membantu memantau dan mengidentifikasi spesies langka atau terancam yang sulit dialami secara langsung. Data yang dikumpulkan dapat membantu dalam upaya konservasi dan perlindungan keanekaragaman hayati. 7. Edukasi dan kesadaran. Kamera pengintai hutan juga dapat digunakan untuk tujuan pendidikan dan kesadaran masyarakat. Rekaman dan gambar diperoleh dapat digunakan untuk mengilustrasikan pentingnya hutan dan keanekaragaman hayati kepada masyarakat luas. Dan kekurangan alat uji dari lalat adalah 1. Keterbatasan jangkauan. Kamera pengintai hutan memiliki jangkauan terbatas. Mereka hanya dapat merekam atau memantau area yang terjangkau oleh jarak pandang kamera tersebut. Hal ini dapat menjadi kendala jika wilayah yang perlu dipantau sangat luas atau terdapat hutan yang sangat tebal. 2. Ketergantungan pada sumber daya. Kamera pengintai hutan umumnya membutuhkan sumber daya seperti baterai atau daya listrik untuk beroperasi.
Ketergantungan ini dapat menjadi tantangan dalam pengaturan di lingkungan hutan yang terpencil atau sulit diakses. 3. Ketahanan terhadap cuaca dan lingkungan. Hutan merupakan lingkungan yang keras dengan fluktuasi suhu, kelembapan, dan kondisi cuaca yang ekstrem. Kamera pengintai hutan harus tahan terhadap kondisi ini agar dapat berfungsi secara optimal. Namun beberapa model kamera mungkin rentan terhadap kerusakan akibat kelembapan, hujan, atau suhu ekstrem. 4. Keterbatasan teknologi. Meskipun kamera pengintai hutan telah mengalami kemajuan pesat, tetapi ada keterbatasan teknologi yang masih perlu diatasi. Misalnya deteksi dan pengenalan objek yang lebih akurat, pengurangan kebisingan dalam rekaman, atau kemampuan untuk beradaptasi dengan kondisi cahaya yang berubah-ubah. 5. Penggunaan ilegal dan penyalahgunaan. Kamera pengintai hutan juga dapat disalahgunakan oleh individu yang tidak bertanggung jawab. Mereka dapat mencoba merusak atau mencuri kamera atau menghindari deteksi kamera dengan cara tertentu. Keamanan dan pengawasan yang cermat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan tersebut. Ya, contoh desain kamera pengintai hutan seperti ini. Ini matanya dan dijadikan kamera, sensor gerak, dan ditambah perekat agar tidak terbang terbawa angin ketika cuaca ekstrem. Ya, sekian dulu presentasi saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.